Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Semoga saudaraku yang budiman di sana, Allah senantiasa memberikan kita kesehatan lahir dan batin, dan dengan rahmatnya semoga kita Allah berikan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Saudaraku yang soleh dan soleha, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, pertemuan kita yang lalu tentang melangkah menuju kepada kebahagiaan. Siapa orang yang tidak bahagia ketika hidupnya di dunia maupun di akhirat? Allah dan para malaikatnya sebagai pelindungnya. Dan siapa orang yang tidak berbahagia ketika dia memperoleh apa yang dia inginkan dan dia mendapatkan apa yang dia minta? Itulah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 hingga ayat 32. Tapi seseorang tersebut yang ingin memperoleh kebahagiaan itu, dia harus Allah sebagai Tuhannya. Ingat ya kan, Allah sebagai Tuhannya. Kemudian dia mengkukuhkan teguh dan istiqomah. Itulah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Fussilat ayat 30 hingga ayat 32. Jadi kalau memang sudah Allah dan para malaikat sebagai pelindung, siapa orang yang nggak bahagia? Apa yang dia inginkan dan apa yang dia minta, dia peroleh sebagai hidangan, kata Allah kepadanya. Lalu untuk mewujudkan pembuktian daripada keimanannya itu, kemudian dia melaksanakan perintah Allah yang utama, yaitu sholat. Karena Allah juga mengatakan qad aflahal mu'minun allazina hum bi sholatihim khashi'un. Itu dalam surah Al-Mu'minun, saudaraku, ayat 1 hingga ayat 2. Sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman karena mereka khusyuk dalam sholatnya. Jadi sholat yang khusyuk ini yang akan kita bahas pertemuan kali ini. Tentu setiap kita akan sholat diawali dengan berwudu. Tentunya karena kita tidak memiliki hadas besar. Nah, jadi karena wudu memperoleh kebahagiaan. Mengapa demikian? Kalau kita membawa bekal, ketika kita berwudu, ketika kita hendak wudu, di dalam melaksanakan wudu, agar wudu itu bisa melalui wudu kita akan memperoleh kebahagiaan. Bekal yang utama adalah iman, yakin. Yakin tentang apa? Yaitu yakin bahwasanya Allah Maha melihat. Wa kana rabbuka basira. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Maha melihat. Dalam surah Al-Furqan. Dan juga Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah berfirman di dalam surah Al-Hars, Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Kemudian bekalnya adalah keimanan itu kita yakini dengan benar bahwasanya bukan saja Allah mengetahui lahirnya. Ingat ya, bukan saja Allah mengetahui lahir kita,
Allah melihat kita, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, tetapi Allah Maha mengetahui isi hati. Itu Allah firmankan di dalam surah Ali Imran. Ya, Allah berfirman, Wallahu alimum bizatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati. Jadi hati, apa yang tergores dalam hati, apa yang terlintas, apa yang terniat dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Sehingga kita dianjurkan ketika kita agar memperoleh wudhu yang baik, yang bisa mendatangkan dan memperoleh kebahagiaan, ya bekalnya tadi, iman, yakin. Allah Maha melihat kita, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, kemudian Allah mengetahui isi hati kita. Jadi sehingga kita sangat, ya tentu berhati-hati. Sebagai contoh, tentu orang setiap melakukan ibadah kan ada niat. Niat itu dalam hati, Allah mengetahui. Aku sengaja berwudu karena Allah ingin memperoleh kebahagiaan. Lalu dia lakukan wudu itu dengan baik dan benar. Setelah dia cuci tangan, ya, setelah dia melakukan kumur-kumur, ya, apalagi dia sanggup untuk istisqa, misalnya memasukkan air ke hidung lalu dikeluarkan lagi. Kemudian dia yakini benar gerak tubuhnya itu serta apa yang terlintas dalam hatinya ketika dia berwudu, Allah pantau terus, Allah lihat. Jadi sehingga dia di saat itu juga akan mengambil suatu kemanfaatan yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi dia. Bagi orang yang sedang berwudu. Dia membasuh muka, dia kenakan seluruh anggota wudhu muka dari pangkal tumbuhnya rambut sampai ke dagu, tapi dalam hatinya tidak kosong. Dalam hatinya berseraya, ampunkan dosaku ya Allah atas dosa apa yang ada dalam wajah kita. Wajah kita ini kan ada penglihatan, ada dosa penglihatan. Ya Allah ampuni dosa penglihatanku, ya Allah ampuni dosa penciumanku, ya Allah ampuni dosa lisanku. Dia basuh dengan penuh penghayatan. Setelah rata, lalu dia basuh tangan. Sampai sehingga siku betul-betul ini merata. Karena Allah melihat. Kalau nggak rata nanti, ya kita kurang bahagia. Lalu dia dalam hatinya berdoa, ya Allah ampuni segala dosa perbuatanku, ya Allah. Karena tangan ini selalu berbuat ini. Begitu juga. Ya Allah ampuni segala kesalahan perbuatanku, ya Allah. Setelah tangan apa? Basuh kepala. Begitu dia basuh kepala, dari mulai pangkal depan sampai ke belakang, sambil berdoa dia mohon istighfar, ya Allah ampuni dosa pemikiranku, niat yang gak baik, pemikiran yang negatif. Lalu dia basuh telinganya. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa pendengaranku. Mungkin karena dia mendengar sesuatu, ya, yang negatif, dikembangkan, dan lain sebagainya. Setelah itu dia basuh betul kakinya. Dari mulai ujung kaki hingga bila perlu atasnya mata kaki. Dia basuh, dia celah-celah tangan, jari, ya, kaki itu. Seraya dia berdoa, gitu ya. Berdoa dia, ya Allah ampunkan segala dosa langkahku. Basuh. Setelah selesai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Mengapa dia mendapat kebahagiaan? Karena di saat dia berwudu, dia beristighfar, setelah selesai wudu, dia menjadi hamba Allah yang suci, bersih dan suci.
Karena Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat dan mensucikan diri. Lahir batin, lahirnya udah dia cuci, hatinya juga dia bertaubat kepada Allah, dan dia mohon ampun kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang bertaubat dan kepada orang-orang yang mensucikan diri. Semoga pertemuan ini ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu kesempatan yang akan datang. Kita lanjutkan tentang bagaimana agar kita memperoleh sholat yang khusyuk. Karena sholat yang khusyuk akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang melakukannya. Demikian, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.